Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan di sini nama aku Sofa, salah satu tutor Astar untuk mata kuliah PPH. Nah, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang materi PPH pasal 22, PPH pasal 23, pasal 4 ayat 2 dan pasal 26. Nah, yang bakal kita bahas pertama itu ada PPH pasal 22. Nah, PPH pasal 22 ini diatur dalam PMK nomor 34, kemudian diganti dengan PMK nomor 110 tahun 2018 tentang pemungutan PPH pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Nah, untuk pemungut PPh pasal 22 itu adalah pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian, PPh pasal 22 ini dipungut atas kegiatan perdagangan barang bukan atas penghasilan. Nah, jika teman-teman tahu, untuk PPh pasal 21 itu kan dia dipungut atas penghasilan kan. Nah, tapi untuk PPh pasal 22 ini dipungut atas kegiatan perdagangan barang gitu. Nah, kemudian ini ada rekapitulasi objek dan tarif untuk PPh pasal 22. Yang pertama itu ada penjualan barang kepada pemerintah dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga jual. Kemudian ada impor untuk pengusaha yang menggunakan API itu dikenakan 2,5%. Dan untuk non-API itu dikenakan tarif sebesar 7,5%. Kemudian ada penjualan kertas di dalam negeri oleh industri kertas dikenakan tarif sebesar 0,10% dikalikan dengan DPP PPN. Nah, maksud dari DPP PPN ini adalah jadi untuk DPP PPH pasal 22 dan DPP PPN itu sama gitu. Kemudian ada penjualan semen di dalam negeri oleh Indosemen dikenakan tarif sebesar 0,25%, penjualan baja oleh industri baja sebesar 0,30%, dan penjualan otomotif oleh industri otomotif termasuk dengan ATPM, APM, dan importer dalam negeri kenakan tarif 0,45%. Untuk penjualan rokok oleh industri rokok dalam negeri dikenakan tarif sebesar 0,15% dari harga bandrol, dan penjualan BBM, pelumas, dan gas oleh produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas jika dijual ke Pertamina akan dikenakan tarif sebesar 0,25%, jika non Pertamina akan dikenakan tarif sebesar 0,30%. Kemudian ada penjualan BBM, gas, dan pelumas, ada penjualan barang kepada Bank Indonesia dan sebagainya, ada pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan industri atau ekspor, dan yang terakhir ada impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan API. Nah, kemudian ini adalah contoh perhitungan untuk PPh pasal 22. Di sini aku ngambil contoh transaksi untuk penjualan barang ke pemerintah. Nah, jadi di sini PT AK itu berkedudukan di Bandung, menjadi salah satu pemasok ATK untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2022, PT AK ini melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai sebesar 16.650.000, include dengan PPN. Jadi di 16 juta ini dia terdapat harga jual ditambah dengan PPN. Nah, berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung? Nah, jadi di sini yang pertama kita harus mencari berapa DPP yang digunakan untuk menghitung tarif PPh pasal 22. Nah, karena nilai penyerahannya ini itu dengan PPN, maka di dalam 16 juta ini kita harus keluarkan nilai PPN-nya. Nah, perhitungannya untuk DPP adalah 16.650 dikalikan dengan 100 per 111. Kenapa per 111? Karena kan tarif PPN itu kan untuk tahun 2022 itu 11%. Nah, jadi untuk mengeluarkan 11%-nya itu dikalikan dengan 100 per 111. Jadi, DPP-nya adalah 15 juta. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut itu
dari 15 juta dikalikan dengan 1,5%, itu tarif PPh pasal 22. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut itu ada sebesar 225.000. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu. Nah, kemudian untuk objeknya sendiri itu ada hadiah dan penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Kemudian ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, jasa lain selain jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Dan yang terakhir ada dividen, bunga, dan royalti yang berasal dari modal. Nah, untuk tarifnya sendiri itu PPh pasal 23 dibagi menjadi dua, yaitu ada yang dikenakan tarif 15%, yaitu untuk bunga, royalti, dividen, dan hadiah. Kemudian ada yang dikenakan tarif 2%, itu ada sewa dan jasa. Yang dimaksud sewa itu adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, tapi selain untuk tanah dan bangunan. Karena untuk tanah dan bangunan itu nanti akan ada pengenaan tarifnya tersendiri. Kemudian untuk jasa itu ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan lain-lain. Nah, tarif ini dikenakan dari jumlah bruto, dan jumlah bruto ini tidak termasuk PPN. Jadi kalau ikut PPN sama dengan yang tadi, PPN itu harus dikeluarkan dulu. Dan jika tanpa NPWP itu kan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Kalau di PPh pasal 21 itu kan 20% lebih tinggi ya, tapi kalau untuk PPh pasal 23 ini dikenakan 100% lebih tinggi. Nah, kemudian ini adalah contoh perhitungannya. Di sini aku ambil contoh untuk transaksi bunga obligasi. Pada tanggal 5 Februari 2022, PT AA itu melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT BB sebesar 75 juta. Nah, obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah berapakah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT AA? Nah, untuk menghitung PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT AA adalah dengan cara DPP dikalikan dengan tarif, yaitu tarif untuk obligasi adalah 15%. Jadi 15% dikalikan dengan 75 juta, itu ada 11.250.000. Kemudian yang ketiga itu ada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 ini juga seringkali disebut dengan pajak final. Dan dia juga tidak boleh dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Kemudian untuk mekanisme pengenaannya itu ada dua cara. Yang pertama adalah PPh pasal 4 ayat 2 dipotong oleh pihak lain. Jadi di sini hanya akan menerima bukti pemotongan pajaknya dari pihak pemotong. Jadi pihak yang dipotong itu tinggal menerima bukti potongnya dari pihak yang memotong gitu. Terus yang kedua itu PPh pasal 4 ayat 2 di setor sendiri. Jadi wajib pajak itu sebagai pemotong atau pemungut pajak dan harus menyetorkannya ke kas negara gitu. Kemudian untuk objek pajaknya itu ada bunga deposito atau obligasi, ada hadiah, ada transaksi saham atau surat berharga, ada pengalihan harta, sewa tanah dan atau bangunan, penghasilan tertentu lainnya. Jadi
yang udah aku bilang di awal tadi, jadi untuk sewa tanah dan bangunan itu masuknya ke PPh final, tapi kalau untuk sewa-sewa yang lain kayak sewa kendaraan, itu masuknya ke PPh yang sebelumnya, PPh pasal 23. Tuh. Terus untuk tarif dan objeknya, yang pertama ada bunga deposito atau tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia, serta jasa giro itu dikenakan tarif sebesar 20%. Untuk bunga simpanan oleh koperasi itu tarifnya 10%. Dividen yang tidak diinvestasikan sejak dividen diperoleh itu sebesar 10%. Persewaan atas tanah dan bangunan sebesar 10%. Bunga obligasi itu tarifnya ada di rentang 0% sampai dengan 20%. Kemudian ada hadiah undian atau lotre sebesar 25%, penjualan saham pendiri dan transaksi saham bukan pendiri sebesar untuk yang penjualan saham pendiri itu ada 0,5% dan transaksi saham bukan pendiri itu 0,1%, pengalihan hak atas tanah dan bangunan 5%, penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangan yang diperoleh perusahaan modal Ventura sebesar 0,1%, dan transaksi derivatif berjangka panjang yang sudah diperdagangkan di bursa. Kemudian untuk tarif jasa konstruksi, kan jasa konstruksi itu ada beberapa ya. Jadi untuk jasa konstruksi kecil dan dengan sertifikasi ada dikenakan 1,75%, jasa konstruksi tanpa sertifikasi 4%, pelaksanaan konstruksi menengah dan besar 2,65%, penyedia jasa yang mempunyai sertifikat badan usaha 2,65%, penyedia jasa yang tidak mempunyai sertifikasi badan usaha 4%, perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikat usaha sebesar 3,5% dan yang tidak mempunyai usaha sebesar 6%. Kemudian ini adalah contoh perhitungannya. Aku ngambil untuk transaksi hadiah undian. Nah, jadi PT 1 Indonesia itu menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 150 juta. Nah, kemudian dalam penarikan undian tersebut, nama Sari muncul sebagai pemenang hadiah undian. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tersebut? Jadi, untuk menghitungnya itu kan kalau hadiah undian seperti yang di sini tadi itu kan dikenakan tarif 25% yang hadiah undian atau lotre ini. Nah, jadi tinggal total hadiah senilai 150 juta itu dikalikan dengan tarif yaitu 25%. Jadi PPh pasal 24 ayat 2 yang dipotong itu ada sebesar 37.500.000. Kemudian yang terakhir itu ada PPh pasal 26. Nah, PPh ini juga diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, pajak penghasilan pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian untuk objek pengenaannya itu ada dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan lain, imbalan dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Nah, kemudian tarif umum untuk PPh pasal 26 ini adalah 20%. Nah, tapi jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda, maka tarif dapat berubah. Nah, kan biasanya kalau di dengan negara lain itu kan Indonesia, semisal dengan Australia itu kan ada P3B-nya. Nah, biasanya di situ tuh diatur tarifnya sendiri. Nah, jadi kalau di tax treaty-nya ada, berarti ya kita ngikuti yang di tax treaty-nya, tapi kalau enggak, ya pakai tarif umum yang 20%. Itu dikalikan dengan
DPP-nya. Dan DPP di PPh pasal 26 itu dibagi menjadi tiga, tiga bagian. Yang pertama itu ada dari penghasilan bruto, ada dari perkiraan penghasilan itu, dan dari PKP dikurangi dengan PPh dari suatu BUT di Indonesia. Nah, kemudian untuk contoh perhitungannya itu aku ngambil yang penjualan saham. Jadi Tuan Alex itu adalah warga negara Singapura yang memiliki 25% saham atas PT Kaya Raya Indonesia. Nah, Tuan Alex ini menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar. Ini maaf ya, ini typo. Itu senilai 8 miliar kepada Tuan Charles, seorang warga negara Australia. Nah, diasumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Singapura serta Australia atas transaksi tersebut. Hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. Nah, jadi eh, untuk menghitung PPh pasal 26, karena eh, P3B antara Indonesia, Singapura, serta Australia itu diasumsikan tidak ada, maka kita menggunakan yang eh, tarif 20%. Nah, untuk perhitungannya itu 20% dikali 25% dikali 8 miliar. Nah, kenapa perhitungannya harus ada 20%-nya? Karena di peraturan Menteri Keuangan itu tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalian saham itu penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. Kan di awal tadi aku udah bilang ya kalau DPP-nya itu kan ada tiga, ada penghasilan bruto, ada perkiraan penghasilan itu, dan ada PKP dikurangi dengan PPh dari suatu BUT di Indonesia kan. Nah, karena dia ini transaksinya adalah penjualan saham atau pengalihan saham, maka DPP-nya itu sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. Jadi 20% dikalikan dengan eh, 25% itu adalah tarif untuk pengalihan saham dan dikalikan dengan nilai nominalnya yaitu 8 miliar. Jadi PPh pasal 26 yang dipotong itu adalah sebesar 400 juta. Tuh. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Dari aku cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.